Shalom. Saya mau sampaikan di mana lewat kesaksian. Perkenalkan nama saya Ibu Salomina Nyomosi, dan tempat tinggal saya di Suapen pada saat itu di perkebunan. Dan kejadian yang begitu saya hadapi pada saat itu di hari Senin, bulan Juni tahun 2012. Ya, hari Senin ini kami ibadah ibu-ibu, dan di situ ibadah ibu-ibu tuh setelah ibadah ibu-ibu sudah mulai ibadah selesai, dan hari sudah jam 7 dan saya akan minta pulang. Dan minta pulang ini saya jalan sampai di gereja Alphons itu, dan terjadinya di situ saya ditangkap, dipukul, ditendang sampai lambung saya pecah dan saya mandi darah. Dan mandi darah di situ, jalan keluar dari jalan sampai di tengah jalan saya lihat, tapi Alkitab ini semua penuh dengan darah. Dan saya angkat Alkitab ini jauh, dan saya jalan terus sampai melangkah ke arah jalan yang menuju ke saya punya rumah. Ada suara Bapak yang bicara untuk saya bahwa lepaskan pengampunan. Dan di situ saya akan lepaskan pengampunan. Dan begitu sampai di rumah, saya takut suami saya lihat, saya putar lewat belakang, saya buka pakaian ini cepat dengan darah saya buang, dan saya pegang Alkitab berdoa, Tuhan, Engkau punya firman. Saya punya darah sudah penuh sampai takut jangan Alkitab robek. Tapi saya buka Alkitab, lihat tidak ada apa-apa. Alkitab semua bagus. Dan saya istirahat dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ini rasa sakit, dan saya pergi berobat di rumah sakit umum. Di rumah sakit umum ini saya berobat jam 4 sore, dan saya tunggu obat tapi lama, sehingga saya tunggu di luar sambil tunggu obat, tapi rasa sakit. Akhirnya saya punya lambung ini darah itu tumpah, jadi saya pusing, jadi step langsung jatuh. Saya tidak tahu di mana suster dan mantri dorong saya ke dalam ruangan untuk impus tangan. Dari hari Jumat itu sampai hari Sabtu, hari Kamis sampai hari Jumat. Dan hari Sabtu itu saya buka mata dan saya lihat ini, saya tanya suster, ini saya di mana? Dia bilang ini di rumah sakit. Ibu tadi ibu jatuh. Jadi kami saat ini dorong ibu ke sini untuk harus ibu opname. Dan di situ saya punya anak-anak pun tidak tahu. Anak saya yang bongso lari ke sana dan kasih tahu untuk dia punya bapak, dan sampai ke gereja sama teman-teman di gereja semua bahwa Ibu Salomina ada di rumah sakit. Dan di situ teman-teman semua kunjungi saya, dan mereka kasih berdoa saya, dan mereka kasih tahu bahwa ini ibu punya jadwal pelayanan di Warmari. Kenapa sampai tiba-tiba terjadi begini? Dan di dalam kami berdoa juga ada suara Bapak yang suara lebih besar kami lagi, amin. Dan Pak kasih tahu bahwa dengar suara laki-laki. Nah iya, saya sudah dengar. Dan di mana ibu-ibu teman-teman antar kue dan antar air minum, gula semua untuk saya, dan mereka kasih tahu bahwa ibu tidak apa-apa. Saya bilang saya tidak apa-apa, saya punya Tuhan Yesus. Dan setelah itu sudah dari hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat, dan sudah 3 hari saya lapar. Jadi berdiri untuk saya ambil roti, berapa panggal sudah makan satu habis, satu baru makan batengnya. Dan di situ sapu darah itu tumpah sampai tempat tidur semua itu penuh. Dan saya teriakan minta tolong, Tuhan tolong saya. Ini di ruangan ini, suster dan dokter nanti marah saya punya darah penuh di tempat tidur. Dan di situ saya berdiri lap cepat, dan saya lari ke kamar mandi. Saya sampai darah semua keluar, dan saya katakan, Tuhan ini sudah cukup, kalau saya punya waktu Tuhan ambil saya sudah. Dan pada saya punya darah sudah tumpah sampai ini. Dan di situ darah begitu stop di kamar mandi, saya datang mau naik di tempat tidur, kasih masuk kaki di kain itu tidur mati. Ya. Dan di situ malaikat Tuhan sudah antar saya. Ada 2 malaikat yang antar saya, dan antar saya lewat pintu tangga yang pertama. Kita untuk saya bahwa
harus berdiri di sini dulu, buka buku ini semua dulu, lihat ada nama atau tidak. Dan di situ saya lihat nama semua, tapi di situ saya lihat Bapak Domingus Mandacan, dan saya lihat Mama, dan semua itu nama ada tercatat di situ. Dan saya lihat punya Bapak Gembala, Bapak Samori, dan Bapak Gembala, semua yang ada saya lihat nama sudah catat di situ. Saya bilang, malaikat itu orang-orang yang ini belum mati, Bapak Domingus ini belum mati, tapi kenapa dia nama sudah ada? Dan dikatakan bahwa iya mereka belum mati, tapi nama sudah ada di buku kehidupan, ada di sini. Dan di situ saya bilang, oh iya malaikat, kalau begitu nanti saya kasih tahu. Terus malaikat bilang, belum bisa di sini, nanti lihat lagi. Dan di situ saya balik lagi ke sebelah, saya lihat malaikat maut juga pegang dia punya buku itu besar, dan dia buka. Dan saya bilang, malaikat ini tuh saya punya keluarga semua, yang bapak punya orang, mama punya orang, semua ada di yang malaikat maut pegang. Dan itu kenapa sampai dia punya mata merah, mata itu darah. Terus bilang, tidak, itu dia mata merah itu setiap orang sakit jangan bawa kepada dukun. Kalau bawa kepada dukun nanti kita udah lihat di neraka. Jadi setiap orang yang sakit harus bawa ke hamba Tuhan, berdoa supaya dia bisa ini. Kalau bawa kepada ini dukun nanti sebentar lihat semua ada di dalam api. Dan saya lihat itu semua, dan malaikat bilang sudah lihat. Sekarang kita langkah ke yang kedua lagi. Kami naik tangga itu lagi ke tangga yang kedua yang sama. Dan saya bilang, malaikat kenapa yang tadi di bawah ada malaikat maut, kenapa di sini? Terus malaikat kasih tahu bahwa malaikat ini yang selalu dia dorong orang beli mobil. Malaikat ini yang dia bujuk orang untuk dapat potong, dan dia bawa orang untuk dalam cobaan banyak, dalam kecelakaan. Saya bilang, oh iya nanti saya akan sampaikan begitu. Dan di situ saya lihat semua, dan selesai malaikat kasih tahu untuk saya bahwa kau berdiri, lihat ini nama-nama ini semua ada kan. Saya lihat tapi semua ada. Saya bilang, malaikat ini Bapak Domingus punya nama ada, Domingus Mandacan ini saya punya kakak, tapi ini dia belum mati. Terus bilang, ya ini belum mati, tapi dia masa kontrak belum habis, tapi sudah ada nama di sini. Dan nanti kau lihat ini semua. Dan di situ malaikat sudah kasih tunjuk untuk saya semua, dan malaikat kasih tahu bahwa sekarang ini kita menuju kepada neraka. Sebelah malaikat, ini saya punya nama sudah ada di buku, kenapa bisa saya lihat neraka? Tapi malaikat kasih tahu bahwa tidak, harus kau lihat neraka. Dan di situ malaikat antar saya untuk sebelum dilihat neraka, saya sudah teriak. Saya bilang, tidak, saya takut, ini neraka panas. Tapi malaikat kasih tahu nanti Tuhan kirim sinar kemuliaan untuk tutup kau punya tubuh, dan kau tidak lihat rasa panas, dan kau berdiri lihat. Dan di situ saya berdiri lihat orang yang di neraka itu. Yang pertama kali yang saya lihat adalah anak-anak sekarang, remaja sekarang ini ada yang mereka bikin acara kewa itu semua lompat di paku. Paku itu besar, api bakar, bara itu merah sekali, baru mereka turun, dia akan minta tolong. Aduh, pintu gereja buka, baru kenapa tidak bisa kami pergi ibadah? Mama dan Bapak aja kami sembahyang tidak mau pergi ibadah. Dan di situ mereka goyang di atas paku. Dan di situ saya lihat yang ini lagi. Dan di situ saya lihat itu lagi artis yang di sini di seluruh kota Manokwari dikatakan semua bupati sampai bawa uang amplop besar-besar kasih itu. Di mana dia juga ada di dalam api neraka. Di mana dia pakai parfum itu semprot dia semprot api, bakar dia sampai badan ini semua melepuh. Dan di situ semua panas, dan dia teriak tolong, tapi tidak ada yang tolong. Dan di situ lagi kasih tunjuk untuk saya lagi. Terus saya bilang, malaikat yang ini tuh apa? Terus malaikat bilang, ini orang kaya. Jadi Bapak Ibu sekarang hidup di dalam dunia ini, kita bilang kaya ini di dalam dunia ini tidak menjadi jaminan untuk kita masuk surga. Dia bawa harta kekayaan itu semua, dia bawa dan dia lari dan akan di dalam api. Dia lari putar, dan dia katakan ada hamba Tuhan lewat, orang yatim piatu miskin lewat, saya tidak mau tolong, saya tidak buka, saya punya kaca mobil, bawa dia masuk untuk dia duduk dalam mobil, saya benci, saya kasih biarkan dia jalan. Dia bawa dia pakai kekayaan itu semua lari di dalam api, baru iblis tinggal tusuk dengan tombak itu ke sana ke sini, dan dia lari putar keliling itu semua. Dan saya lihat lagi di mana malaikat Tuhan pegang saya punya tangan, kasih tunjuk lagi, yaitu hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Dan saya katakan, malaikat ini hamba-hamba Tuhan, kenapa hamba Tuhan ada jejer di dalam api? Terus malaikat bilang, di dalam dunia itu bilang hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan itu dia naik khotbah, setelah dia khotbah dia turun tuh, dia pegang parang panah, dia lompat-lompat teriak, dia ikut campur bayar masalah. Hamba Tuhan juga ikut
pergi untuk buat dosa perzinahan, hamba Tuhan isap rokok, hamba Tuhan mabuk. Jadi di mana tunjukkan untuk saya, ingatkan saya, pergi dan sampaikan untuk hamba-hamba Tuhan semua, jangan mabuk, jangan buat dosa perzinahan, hamba Tuhan jangan bayar masalah. Hamba Tuhan itu khusus untuk duduk berdoa untuk orang punya masalah, dan berdoa untuk orang untuk bawa semua jemaat untuk kepada Tuhan supaya diselamatkan dari neraka. Dan di situ tunjukkan itu, semua lari putar di dalam api dan teriak menangis minta tolong. Saya bilang, malaikat ini mama-mama gembala baru kenapa don ada di sini dalam api. Dan di situ malaikat kasih tahu untuk saya bahwa mama gembala ini dia punya kebun besar, dan di situ dia patah kayu baru dia bikin tanda salib. Jadi malaikat kasih ingatkan saya, sampaikan bahwa semua orang bikin kebun jangan patah kayu salib untuk bikin salib, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi tidak usah tanda-tandai dengan tanaman-tanaman dengan kebun itu dengan kayu salib. Ya, tidak usah. Orang yang mau pencuri tanaman di situ, kamu ambil lain untuk kasih tambah lagi. Jangan bicara dia pencuri. Ya, tapi kasih tambah. Jadi tidak usah bicara dia pencuri. Sebelum oh iya. Ya nanti saya kasih tahu seperti apa yang malaikat kasih tunjuk untuk saya. Terus dikasih tunjuk lagi, saya lihat malaikat ini kenapa sampai dia bawa perempuan-perempuan banyak baru lari di dalam api. Dan malaikat kasih tahu bahwa ini seorang hamba Tuhan yang buat dosa perzinahan. Ada maitua di rumah pergi dengan perempuan yang lain-lain. Akhirnya ular besar itu lingkar dia ke badan ini, dan dia punya kepala itu tarik, dia punya kemaluan. Gigi dia lepas dan dia ekor itu tusuk pantat. Dan di situ dia lari, dia bilang, saya punya kemaluan ini sakit. Saya punya maitua ada di rumah, saya laki ada di rumah. Kenapa saya buat selingkuh dengan laki-laki lain? Dari situ ular gigi sampai putar di dalam api. Dan di situ api itu menyala sampai bakar. Sampai badan ini, daging ini semua keluar. Tapi kembali lagi seperti biasa. Baru dia punya rambut ini semua sampai bara menyala. Seperti api. Dan itu semua lari di dalam. Dimana malaikat Tuhan kasih tunjuk lagi. Itu yang pegang rokok. Dia isap rokok tapi itu dia isap api. Dan api bakar tubuh ini semua. Jadi di mana malaikat ingatkan saya, pergi dan sampaikan bahwa seluruh dunia, seluruh bangsa dan semua harus lepas minuman. Sebab itu bukan mereka minum minuman tapi minum api. Api itu membakar dalam tubuh itu sampai tubuh itu hangus. Dan rokok yang doni isap itu isap api. Dan saya lihat dong punya gigi badan ini semua terbakar. Hangus, tapi mereka tidak mati. Lari ke sana kemari, patariak minta tolong. Iblis tusuk ke sana, tusuk ke sini. Dan mereka patariak minta tolong. Dan di mana kasih tunjuk itu semua selesai, kasih tunjuk lagi. Orang yang suka tipu, contoh sepertinya pergi bikin hutan, pinjam orang punya uang, itu ingat segera untuk kembalikan. Kalau tidak, itu anjing besar itu tarik lidah itu baru tarik di dalam api, baru belalang tinggal masuk, kasih lubang perut, kasih lubang, masuk keluar. Dan dia pataria, kenapa saya lari pinjam orang punya uang? Kenapa saya pinjam uang derma, baru saya tidak kasih kembali cepat? Ini akhirnya saya ada di dalam api. Dan ingatkan untuk saya, pergi dan sampaikan untuk semua seluruh dunia, semua jemaat bahwa jangan pinjam uang gereja. Jangan bikin hutan harus pinjam. Kembalikan. Kalau dikasih itu lain daripada pinjam itu hutan harus dikembalikan. Kalau kasih itu tidak apa-apa, itu sudah kasih jadi tidak ganti tidak apa-apa. Sebenarnya iya malaikat, nanti saya sampaikan seperti apa yang malaikat kasih tahu. Dan di situ malaikat kasih tunjuk lagi untuk saya bilang malaikat baru ini kenapa sampai orang-orang ini duduk di tempat gelap. Terus malaikat kasih tahu bahwa di dalam gereja, semua orang bilang gereja tuh untuk tempat ibadah. Tapi mereka fokuskan pikiran itu ke anak-anak yang kecil. Mereka pegang HP dan mereka tidak fokuskan pikiran ini menuju kepada firman Tuhan. Jadi mereka ini disebut setengah KTP. Terus saya bilang, oh iya. Dan malaikat kasih tunjuk itu duduk, baru mereka buka tangan begini, air mata jatuh, baru mereka makan air mata. Terus tunggu anjing muntah, mereka ikut makan. Terus babi muntah, mereka ikut makan. Saya bilang, malaikat kenapa sih mereka makan muntah? Terus mereka bilang, malaikat berkata bahwa mereka tidak punya nama di buku kehidupan. Dan mereka tidak fokuskan, mereka punya pikiran menuju kepada firman Tuhan. Mereka utamakan anak kecil atau pegang HP itu yang lebih utama dari Tuhan. Jadi mereka sayang anak-anak itu, nanti tidak lama anak itu umur pendek tidak bisa diselamatkan. Nanti Tuhan bawa, karena mereka cinta anak daripada cinta Tuhan. Itu Tuhan, titipan Tuhan punya. Jadi harus utamakan Tuhan dulu. Jangan mengasihi anak dari HP, jangan duduk fokuskan pikiran kepada gereja. Jadi itu disebut KTP.
mereka ini setengah KTP, makanya duduk di tempat yang gelap. Saya bilang, oh iya malaikat, nanti saya sampaikan sesuaikan dengan apa yang saya lihat. Dan di mana malaikat kasih tunjuk itu semua selesai, dikasih tunjuk lagi. Kami orang Arfak ini mau pukul orang atau jalan Suwangi, pukul orang itu di sini, lempar ke sana, dia punya bekas semua ada. Mau pakai kayu, parang atau pegang itu semua ada. Dan orang yang dipukul itu pegang barang-barang itu berdiri siap jaga di api neraka. Sampai setelah orang itu punya waktu pergi dulu, baru nanti dibuang di dalam api. Dan di situ dia teriak, tolong, panas, sakit, tapi tidak ada yang tolong. Dan di situ ada seorang perempuan yang begitu anak-anak remaja yang kasih gugur bayi. Dan dia punya anak kecil ini berdiri. Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Semua orang harus jalan melalui Tuhan. Ya, jadi jangan sembah saya. Dan Katolik itu semua dia punya itu patung-patung Maria, Bunda Maria itu api bakar semua, dibakar. Dan saya katakan malaikat itu Bunda Maria kenapa dibakar? Bilang tidak. Kau lihat ini semua dan sampaikan bahwa di dalam dunia itu jangan bikin tambah-tambahan untuk ini. Semua itu sembah Tuhan. Karena Yesus yang jalan dan hidup. Maria adalah manusia dunia sama seperti kamu. Ya semua itu sembah Tuhan. Dan saya bilang iya ya. Malaikat nanti saya kasih tahu begitu. Seperti apa yang malaikat kasih tahu. Dan saya balik lagi. Saya lihat di mana seorang orang Muslim tangan begini dan mereka teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saya katakan, malaikat kenapa orang Islam bisa teriak Allahu Akbar, di kita orang Kristen punya api. Tapi malaikat kasih tahu bahwa neraka cuma satu, ya kerajaan surga cuma satu. Jadi semua orang menunjuk kepada neraka ini sudah. Ya, dan pergi harus kau mengasihi orang Islam atau tidak. Kalau mengasihi, pergi dan sampaikan bahwa orang Islam juga ada di dalam api. Iya. Jadi semua punya Allah satu. Dan saya katakan, malaikat kenapa dia tangan dan teriak Allahu Akbar, dan dia berkata bahwa mereka masih cari Tuhan. Ya, mereka masih cari Allah. Tapi kamu yang punya Allah sebenarnya, dan mereka masih cari. Dan nanti lihat itu, dan saya lihat mereka punya Muhammad ini ada di dalam api. Dan saya bilang, malaikat, saya takut saya tidak bisa sampaikan bahwa Muhammad ada dalam api. Saya takut nanti dong bahwa saya masuk sel atau dong marah saya. Tidak, ini apa yang nyata yang kau lihat, harus kau sampaikan. Jangan kau takut. Tuhan akan membela kau, dan Tuhan berdiri di kau punya tengah. Untuk Tuhan akan berperang melawan engkau untuk jalan. Semua yang kau sampaikan, kau lihat ini lihat di mata kepala. Semua orang di dalam dunia ini semua ada di dalam api. Ya, dan saya lihat itu orang buat dosa perzinahan itu, ular itu semakin tarik, dia punya kemaluan tuh gigi dan lari, putar dan menangis, teriak minta tolong. Dan saya katakan bahwa malaikat nanti saya sampaikan apa, sesuaikan dengan apa yang saya lihat. Dan malaikat bilang pergi dan kasih tahu bahwa sekarang ini semua orang harus bertobat dan mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka harus sadar dari perbuatan yang jahat. Dan di dalam dunia mereka anggap bahwa tidak ada apa-apa, tapi di surga menghadap di dalam api neraka. Sebelah iya malaikat. Nanti saya kasih tahu seperti apa yang saya lihat. Dan di situ lagi malaikat kasih tunjuk ulang lagi, lihat ini lagi. Dan saya lihat yang ketiga kali lagi, dan saya lihat di mana pejabat-pejabat yang di dalam dunia ini yang kaya semua ada di dalam api. Ya, bawa kekayaan ini semua ada di dalam api. Dan saya bilang malaikat, Pak masa mereka rumah bagus, baru punya makan, minum, semua bagus, baru kenapa ada dalam. Dan dia berkata bahwa di dalam kerajaan surga lain, di dalam dunia lain. Di dunia mereka menikmati semua enak, tapi di dalam neraka mereka akan menghadapi di dalam api. Saya bilang iya. Malaikat nanti saya sampaikan seperti apa yang saya lihat. Dan di situ lihat semua selesai. Saya lihat orang yang kawin itu banyak-banyak kawin lepas itu semua ada di dalam api. Ya, saya lihat itu perempuan-perempuan yang masih bujang itu, remaja itu semua ada di dalam api. Anak-anak sekolah minggu, kenapa sampai sekolah minggu dah ada dalam api? Anak sekolah minggu melawan, tidak masuk sekolah minggu dan menangis uang dan tidak setia kepada orang tua untuk sudah didik, belajar, dan pengasuh sekolah minggu sudah ajar baik-baik tidak mau dengar. Sekarang semua ada di dalam api. Oh iya. Malaikat nanti saya sampaikan untuk sekolah minggu juga. Mereka semua sadar. Dan hamba-hamba Tuhan juga sadar. Dan saya lihat itu semua selesai. Dan saya balik lagi. Ada hamba Tuhan yang begitu teriakan minta tolong untuk kami, bahwa malaikat kami dua kasih tahu, tarik dia punya tangan berdiri. Dia jahat, mamaku bunuh saya. Dan dia dorong dia mama di dalam api.
Dan dia mama pateriak menangis. Iblis pegang Alkitab dan dia buka. Dia berkata bahwa firman Tuhan sudah melarang, jangan mencuri, jangan bersinah, jangan mabuk, jangan buat kejahatan. Tapi kenapa kamu buat kejahatan? Terus yang satu katakan, datang saja di sini, api tidak bakar kita, engkau di sini bagus. Dia tipu bar semua tuh, dia pegang mereka buang di dalam api. Dan di situ mereka lari di atas api dan api itu bakar, dan semua binatang di situ kala jengking sampai laba-laba semua tuh gigi sampai siksaan yang begitu luar biasa. Dan saya lihat itu semua disiksa yang begitu luar biasa. Dan di mana Tuhan tunjuk, malaikat Tuhan kasih tunjuk lagi untuk saya, di mana seorang hamba-hamba Tuhan harus melayani bawa jemaat itu kepada Tuhan, itu yang betul. Jangan hamba Tuhan yang bawa jemaat untuk pentingkan nama, untuk kasar memerlukan uang. Tapi jangan pakai nama Yesus untuk jual seperti sesuatu yang jual untuk pakai tagih uang, tapi betul-betul untuk melayani Tuhan itu sungguh-sungguh. Dan itu semua lari di dalam api dan pateriak minta tolong, menangis dan kasih tahu, ingatkan kepada semua jemaat dan seluruh dunia, terutama kamu orang Arfak. Orang Arfak ini kepala keras dan ditunjukkan untuk semua, di mana Tuhan, malaikat Tuhan kasih tunjuk untuk saya, orang punya racun. Kami orang Arfak punya racun yang tanam di bawah, kasih pindah di hutan sana. Tuhan kasih tunjuk semua. Orang-orang Serwi, orang Biak punya yang bikin dukun-dukun ini yang di dalam lubang goa, di patung, di mana, semua dikasih tunjuk untuk saya. Bahwa ini, kau lihat ini. Semua, dan saya balik lihat foto-foto sampai semua ada di situ. Dan kasih tahu bahwa ini kau punya tugas, tanggung jawab untuk berdoa untuk orang-orang ini. Jangan kasih tahu, tapi kau punya tugas. Dan di situ kasih tunjuk di dong punya tempat. Ini Serwi punya, ini Wandamen punya, ini Wasur punya, ini dari Jayapura punya, semua dikasih tunjuk. Ya, di Papua punya, Kaimana punya, ini dong punya tempat-tempat yang bikin alam-alam ini, yang bikin ini semua ada nih. Dan mereka lewat mereka pendukun-dukun dan dikasih tunjuk. Orang yang maju-maju, anggota dewan dan semua dikasih tunjuk itu. Terus siram-siram dong dengan ini semua baca-bacaan itu, supaya jangan mereka ini. Jadi malaikat bilang, dan kasih ingat ke saya, dalam nama Yesus kasih tahu bahwa mereka berubah. Itu nasib mereka ada di tangan Tuhan. Jangan mereka kembali kepada ini. Kalau ini semua ada di dalam neraka ini. Dan saya lihat itu semua ada di dalam api. Dan itu semua lari di dalam api. Dan api bakar dan tolong. Mereka bilang pateriak tapi tidak ada yang tolong. Dan malaikat Tuhan kasih tunjuk bahwa ini harus kau lihat. Ini satu persatu. Kau lihat ini bahwa kau punya keluarga semua. Malaikat, iya betul. Ini sab mama punya orang, bapak punya orang. Sebagian semua ada di dalam api. Dan tidak ada yang nama di buku kehidupan. Hanya satu-satu. Dan di situ kasih tunjuk semua dan ini. Dan dikasih tunjuk lagi. Yang terakhir itu kasih tunjuk dukun. Dukun itu kasih tunjuk itu, lihat api bakar don dan foto dan jarum suntik sampai segala macam. Yang uang besar-besar yang dong bayar itu api bakar dukun itu lagi. Dan dia pateriak minta tolong. Jangan kamu sembah saya. Kita semua sembah Tuhan. Ya, jangan lari kepada saya. Saya juga manusia dunia. Dan di situ lihat lagi Maria, dia tangan begini dan Maria menangis. Dia bilang, aduh, jangan kamu sembah saya. Dikasih tunjuk bahwa sekarang kita sudah lewat kasih tinggal neraka dan mau pergi menuju ke tempat yang Tuhan Yesus tinggal. Sebelum malaikat, saya orang yang berdosa. Saya tidak bisa menghadap Tuhan Yesus. Karena saya ini paling berdosa, saya tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Tapi malaikat bilang, jangan takut. Tuhan akan bawa kau untuk lihat surga dan neraka. Dan di mana kami melangkah dari jurang, macam kami punya belakang kasih tinggal dan kami melangkah. Jalan itu menunjuk ke tempat yang Tuhan Yesus tinggal. Tuh jalan tuh kecil sempit. Dan di situ masuk lewat pintu salib. Dan di situ banyak orang yang ada di luar. Saya balik lihat kiri kanan. Tapi mereka tinggal toki pintu. Orang toki pintu. Tuhan buka pintu. Tuhan buka pintu dari kami. Kami ada datang buka pintu. Tapi Tuhan Yesus tidak buka pintu. Dan saya berdiri. Pintu tuh tiba-tiba buka dan saya masuk. Begitu saya masuk, saya tidak bisa sanggup untuk menghadap. Kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan punya kemuliaan itu, sinar itu akan menutupi saya punya seluruh anggota tubuh ini. Dan saya tidak bisa balik untuk lihat Tuhan Yesus, saya komentar. Dan Tuhan Yesus dari jauh, dan Tuhan Yesus kasih tunjuk, dia punya bekas tangan salib, paku. Kasih tunjuk untuk saya, dan kasih tunjuk bahwa kau percaya kepada saya. Ini saya. Dan Tuhan Yesus
kasih tunjuk tangan, selesai mahkota, dia pun bekas paku. Dia bilang ini tinggal sampai kekal, sampai setiap orang yang saya panggil mereka menghadap meja pengadilan. Saya kasih tunjuk saya punya bekas paku, tangan dan kepala untuk mereka lihat. Ya, dan di situ saya lihat bekas paku dan saya katakan Tuhan Yesus, saya punya dosa perbuatan itu yang Yesus dapat paku. Dan Tuhan Yesus kasih tahu untuk saya bahwa justru itu yang saya mau bawa kau lihat surga dan neraka, supaya kau percaya saya sungguh-sungguh. Percaya saya sungguh-sungguh bahwa surga dan neraka ada apa yang tercatat di firman Tuhan itu benar. Dan di situ kasih tunjuk semua dan selesai Tuhan Yesus tanya saya 3 kali, siapa yang panggil kau ke sini? Dan saya tidak jawab. Panggil yang kedua kali, saya tidak jawab, siapa panggil kau ke sini? Saya tidak akan jawab. Ketiga kali dan saya jawab, saya tidak tahu. Dan Tuhan Yesus kasih tahu untuk saya bahwa sebelum saya panggil kau dari di dalam muka bumi dunia ini untuk saya tunjukkan neraka dan surga untuk kau, saya sudah lihat kau punya hati. Bahwa kau tetap apa yang saya kasih tunjuk untuk kau, nanti kau jalankan. Saya punya tanggung jawab ini sampai kemana saya utus kau, sampai nanti saya suruh kau untuk sampaikan kesaksian ini sampai sudah selesai, sampai di gunung dan aku kembali ke pantai. Dan kembali ke pantai dan saatnya juga nanti sudah kesaksian sudah selesai, nanti saya kasih tinggal kau stop dengan kesaksian dan kau lanjut dengan firman. Kau akan khotbah di gereja. Ya. Dan di situ Tuhan ingatkan saya begitu, dan Tuhan Yesus, saya balik lihat malaikat dengan Tuhan Yesus tapi tidak sama. Tuhan Yesus itu penuh dengan kemuliaan, tutup sampai dia pemuka badan ini semua. Tidak bisa sanggup untuk lihat. Dan Tuhan Yesus, dia tertawa desa dan dia punya gigi ini putih sebagai emas dan kilat, dan kasih tahu untuk saya, jangan takut dan kau akan berdiri di taman ini, kau putar taman ini semua dan kau lihat apa yang kau lihat di dalam kerajaan yang saya akan suruh kau lihat ini. Malaikat Tuhan antar saya lihat di situ taman itu semua luar biasa. Dan semua tempat di situ tuh penuh dengan kemuliaan. Dan tempat di situ saya tidak bisa, dia punya panjang, dia punya lebar, saya tidak bisa bandingkan dengan apa yang saya lihat. Dan di situ yang pertama yang dikasih tunjuk adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan ini duduk di 12 takhta yang tinggi. Dan malaikat ini di sebelah-sebelah. Dan malaikat ini kipas hamba Tuhan ini. Di dalam dunia ini kita anggap hamba-hamba Tuhan itu seperti biasa. Anggap bahwa itu hamba Tuhan yang tidak ada apa-apa. Tapi hamba Tuhan itu mereka lebih dari bupati. Mereka juga sama dengan, nama mereka sama dengan bupati, gubernur, sama dengan presiden. Ya, hamba Tuhan sama dengan presiden. Ya, dan seperti Don bilang, majelis-majelis itu sama dengan bupati, sama dengan gubernur, sama dengan itu. Dan di situ duduk di 12 takhta tinggi. Dan saya lihat itu semua, saya lihat malaikat itu saya punya bapak gembala, itu bapak Priswaroi. Itu saya punya bapak gembala. Saya ini masuk di gereja Pentakosta, itu saya punya bapak gembala. Terus bapak malaikat marah saya, jangan sebut bapak gembala. Ya, mereka itu adalah imam. Ya, mereka duduk 12 takhta. Mereka itu adalah imam. Ya, dan saya lurus sampai lama, malaikat, kok dia bisa di kipasnya malaikat berdiri sebelah-sebelah berkipas. Iya, itu malaikat itu di dalam dunia anggap hamba-hamba Tuhan itu biasa-biasa, tapi di sini mereka duduk di 12 takhta. Mereka lebih juga dari sama nama seperti presiden. Ya, kalau seperti disebut majelis itu adalah disebut bupati dan ini. Ya, saya oh ya, nanti saya akan sampaikan begitu. Dan di situ putar dari situ saya lihat lagi orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Tuhan berubah mereka tubuh kemuliaan ini. Di sana mereka punya rambut tinggi, semua itu sama. Dan mereka punya pujian kita di dalam gereja kita kalau memuji Tuhan tuh dengan bermain-main. Di sana tuh mereka mau lompat semua sama. Mereka mau goyang semua sama. Dan mereka mau tunduk, mau sujud kepada Tuhan semua sama. Dan di atas itu saya jalan di atas emas, kilat sekali. Dan saya lihat, saya punya bayangan ini sampai tembus ke bawah. Dan saya lihat ini semua. Dan saya lihat itu buat oleh permata dan emas yang kilat sekali. Dan semua itu saya masuk. Dan di sini Tuhan Yesus kasih tunjuk itu semua untuk saya. Dan malaikat bawa saya punya tangan lagi keluar dari situ. Dan saya bertemu dengan saya punya mama.
ketemu dengan saya punya mama, siapa teriak mama. Mama semua pegang tangan malaikat, saya pegang tangan dia mama, tapi malaikat marah saya, jangan pegang tangan. Katakan bahwa mama, sebentar kau dapat marah dari Tuhan Yesus. Panggil bilang teman, ya. Di sini di dalam dunia panggil bilang mama, bapak, tapi di sini panggil teman. Ya, tidak panggil mama lagi. Dan saya kembali, tapi malaikat marah saya. Panggil mama, panggil teman. Karena kau belum dipanggil untuk kau bisa masuk gabung dengan mereka. Kau hanya dipanggil untuk lihat surga dan neraka. Kau belum bisa datang di sini. Jadi kau tidak bisa panggil teman. Mama, panggil teman. Dan di situ saya putar taman itu semua. Dan saya lihat di situ semua selesai. Tuhan kasih tunjuk saya bahwa malaikat antar saya untuk harus lihat nama-nama di pintu. Ya, jadi di dalam dunia ini kita masuk gereja, nama ada di buku kehidupan dan ada di pintu juga. Di surga juga ada nama. Ya. Jadi hamba Tuhan tidak bisa tipu. Hamba Tuhan apa yang firman Tuhan dikasih tahu itu benar. Jadi kita manusia itu harus berusaha bertobat. Mana nama di pintu dan saya lihat itu semua jejer sampai di ujung. Dan saya lihat yang pertama saya lihat Bapak Samori, saya punya Bapak Gembala. Dan saya lihat saya punya Bapak Gembala, saya lihat lagi Bapak Domingus Mandacan. Ya, Bapak Domingus Mandacan dia punya nama di buku kehidupan di yang malaikat pegang di bawah dan di pintu juga ada. Oh malaikat, ini Bapak Domingus, kenapa dia belum mati baru ada nama? Dan malaikat kasih tahu bahwa tidak. Bapak Domingus Mandacan dia belum punya waktu, masih kontrak itu belum habis, tapi dia nama sudah ada. Jadi pergi dan sampaikan untuk semua orang bahwa nama yang di dalam buku ini ada di pintu juga ada. Jadi tidak sembarang. Terus saya bilang iya ya, malaikat nanti saya kasih tahu. Dan jalan terus sampai di ujung, saya lihat saya punya pintu, tapi saya punya nama sudah ada. Dan saya bilang malaikat, saya bisa masuk kan? Malaikat bilang kau belum bisa masuk, kau lihat putar taman ini semua dulu, sampai nanti terakhir dulu baru kau lihat kau punya. Dan saya lihat tempat itu semua sampai ini. Terus saya balik lagi, saya bilang malaikat, ini anak-anak kecil kenapa dong duduk buang kaki di kali? Nanti anjing bisa gigit orang. Ini bilang malaikat bilang tidak, di sini anjing tidak gigit. Ya ini semua diperintah Tuhan. Dan Tuhan suruh mereka bisa turut untuk dengar itu suara Tuhan. Dan saya lihat anak-anak itu mereka duduk main di dalam air dan main. Saya lihat pohon kehidupan itu dia turun pelan-pelan dari di atas sampai ke bawah. Dan turun di bawah dong petik buah, makan selesai, terus dia naik lagi. Saya bilang malaikat itu apa? Malaikat bilang ini setiap orang yang mati, yang setiap mati, yang mereka petik buah ini, buah kehidupan ini dong petik makan baru. Itu yang dong bilang hasil yang betul. Ya. Ini hasil yang pertama yang hamba Tuhan jaga dorang capek, tapi ini buah yang mereka bawa untuk kasih tunjuk untuk Tuhan Yesus. Oh ya. Ya malaikat, nanti saya kasih tahu seperti apa yang saya lihat. Ya malaikat, saya minta terima kasih. Dan kasih tunjuk itu semua selesai. Diantar lagi, kasih tunjuk lagi di satu tempat lagi. Dan Tuhan Yesus dia kasih tunjuk. Di mana satu tempat itu, orang ada banyak orang yang mati paksa dan yang tidak mati paksa. Yang mati paksa itu mereka berdiri di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan mereka berdiri dan dong punya darah itu tumpah. Di malaikat, kenapa dong punya darah tumpah? Dan dong kasih tangan, tolong Tuhan Yesus, kapan baru kau bisa balas kami punya darah? Dan Tuhan Yesus jawab untuk saya bahwa nanti satu saat dorang yang mati mentah ini dong punya darah saya tumpah di kepala air ini semua, dan air ini penuh dengan darah mengalir sampai di laut. Ikan sebelah mati, sebelah hidup. Dan di sini manusia juga yang percaya saya sungguh-sungguh, dorang minum tidak mati, tapi yang setengah-setengah nanti mati semua. Dan mereka yang tidak percaya sungguh-sungguh nanti mati, tapi yang sungguh-sungguh dong tidak mati, walaupun air itu penuh dengan darah, tapi tidak mati. Oh ya, Tuhan Yesus, nanti saya kasih tahu seperti itu. Apa yang Tuhan kasih tunjuk untuk saya. Dan di situ kasih tunjuk itu semua selesai. Dan malaikat kasih tahu bahwa sekarang sudah waktunya, sudah mau dekat siang. Jadi kau berdiri di sini, berdiri di meja pengadilan. Dan saya berdiri di meja pengadilan tuh, Alkitab yang di meja pengadilan itu dia punya panjang 4 meter. Dan dia punya lebar juga 4 meter. Dan Tuhan Yesus buka Alkitab itu lebar, tinggal di meja itu bagian tengah. Dan Alkitab yang kecil itu di sebelah-sebelah. Dan Tuhan Yesus kasih tahu untuk saya bahwa setiap manusia yang saya panggil, nanti saya pakai Alkitab ini yang menghakimi mereka. Sesuaikan dengan mereka punya perbuatan.
Ya, apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab ini. Jadi nanti saya hakimi mereka lewat firman Tuhan ini. Dan kalau mereka mau menyangkal dosa, nanti Tuhan Yesus kasih tunjuk saya layar besar dan kasih tunjuk. Nanti tulis hari, tanggal, jam. Kalau mereka menyangkal, saya kasih tunjuk nomor perbuatan dosa lagi di sini untuk mereka lihat. Ya, jadi kita manusia di dalam dunia ini, kita seenaknya saja tinggal doang, kita bikin masalah, bikin dosa, macam tidak tahu lagi, tidak tahu. Tapi Tuhan catat hari, tanggal, jam. Semua itu sudah dicatat. Supaya waktu kita menyangkal, Tuhan kasih tunjuk perbuatan itu lewat layar untuk kita lihat. Terus kasih tunjuk lewat nomor lagi. Terus saya bilang, Tuhan ini kenapa Tuhan Yesus kasih tunjuk nomor untuk saya? Terus malah Tuhan bilang, kau berdiri di sini. Yesus suruh saya berdiri. Dia lempar. Dan di situ nomor itu dia stop. Dia katanya, bilang ini nomor ini kenal berapa. Saya bilang, Tuhan Yesus itu kenal, nomor itu kenal 43. Nah ini 43 ini seluruh dunia saya sudah panggil orang yang meninggal. Tapi semua harus datang dan mereka berdiri meja pengadilan ini. Saya nanti hakimi mereka. Terus kau lihat lagi, saya lempar. Dia lempar lagi, nomor kenal lagi 54. 54 ini khusus orang dewasa. Dan sebelah ini, setiap kematian, apa semua kau yang tahu. Karena kau sebagai perempuan Arfak, saya mengasihi kau dan saya hantar kau untuk lihat surga dan neraka jelas, dan ini semua kau yang tahu. Setiap orang yang dimana seluruh dunia, bangsa, negara, kematian, yang mati masuk surga nanti saya kasih tunjuk. Yang mati masuk neraka nanti saya kasih tunjuk. Ini dong punya waktu semua untuk kau lihat. Yang itu dikasih tunjuk. Cawan itu semua ada di dalam itu. Dan katakan bahwa cawan ini adalah mulka, saya punya mulka yang saya mau siram. Dan kau pergi dan sampaikan. Dan kasih tahu semua orang bahwa sekarang ini mereka sadar dan bertobat. Dan mereka semua harus percaya kepada saya. Sungguh-sungguh. Kalau mereka tidak percaya saya, tidak masuk gereja, tidak mengaku kesalahan, dan tidak bertobat, nanti semua saya lempar di dalam api. Tadi lihat api neraka bagaimana bagus, saya bilang tidak. Tuhan Yesus panas. Ada hamba Tuhan yang suruh kami panggil Tuhan Yesus, kasih tahu Tuhan Yesus berangkat berdiri di atas. Tuhan Yesus bilang tidak, orang suka neraka yang ke surga sini tidak bisa paku tolong lagi. Ya, di dalam dunia yang sudah tolong paku tolong itu yang di dalam dunia, tapi di sini tidak bisa tolong. Oh iya ya Tuhan Yesus, nanti saya sampaikan begitu. Dan di situ kasih tunjuk itu semua selesai dan kasih tahu lagi untuk saya bahwa kau lihat ini cawan-cawan ini, nanti setelah kau sudah kembali, nanti kau akan lihat nanti darah-darah yang ini nanti saya kasih lain seperti penyakit corona. Ya, jadi nanti saya siram itu, semua orang nanti kena penyakit corona dan semua mati habis. Tapi mereka mati, tapi tidak dapat bagian di dalam kerajaan surga, tapi semua dilempar di dalam api. Hanya hitung dengan jari. Hanya mungkin 5, 6, atau 8 orang yang saya akan pilih mereka untuk sampai di sini. Kalau iya ya, Tuhan Yesus nanti saya sampaikan seperti apa yang Tuhan kasih tunjuk untuk saya. Saya bilang, Tuhan Yesus, tapi di sana, tadi saya lihat di neraka ada Islam baru katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak, semua harus percaya saya. Karena saya yang ciptakan langit dan bumi dan saya bentuk semuanya. Amin. Jadi semua orang harus percaya saya. Karena saya yang jalan dan kebenaran, semua harus melalui saya. Tidak ada orang yang lewat saya langsung kepada Bapa, harus semua lewat saya. Ya, kalau lewat saya ke Bapa, semua di dalam api. Ya, saya bilang, iya Tuhan Yesus, nanti saya sampaikan seperti apa yang Tuhan Yesus kasih tahu, ingatkan saya. Dan saya paku tawar dengan Tuhan Yesus, wah Tuhan Yesus, saya tidak mau kembali. Ini saya sudah lihat, saya punya tempat, saya punya nama. Jadi harus saya tinggal di sini sudah. Tuhan Yesus marah saya. Dan tidak, harus kau segera kembali. Ini sudah mau siang. Ini kau sudah sampai dari sini hari Jumat, hari Sabtu, ini hari Minggu, hari ketiga harus kau kembali. Jadi kau tidak bisa lama. Saya tidak mau, saya putar. Saya lari putar-putar di taman itu, saya lari, saya tidak mau. Saya malas, saya tidak mau kembali. Tuhan Yesus lihat saya punya tubuh di dalam dunia itu ada cacing. Cacing besar-besar, saya sudah busuk itu. Saya sudah bau, berkeluarga ada menangis, tapi ada saya punya cacing-cacing yang lompat itu. Saya tidak mau untuk kembali. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak, harus kau segera kembali untuk kau sampaikan. Dan di situ saya bilang, Tuhan Yesus suruh saya mau kembali ke dalam dunia, saya sampaikan kesaksian. Saya ini ibu rumah tangga yang biasa. Saya ini latar belakang tuh ibu rumah tangga, saya tidak sekolah. Saya ini orang yang bodoh, tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Baru Tuhan Yesus bilang, suruh saya kembali, baru saya bersaksi, dan saya bicara, hamba Tuhan semua tidak percaya.
Ini hamba Tuhan semua itu senior dan mereka yang lebih pintar dari saya. Saya ibu rumah tangga, saya tidak bisa sampaikan. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak, kau pergi dan kau sampaikan. Semua yang saya kasih tunjuk ini, bahwa saya kasih tunjuk. Dan saya tunjukkan ini supaya kau lihat dan sampaikan. Bahwa sekarang ini semua orang ada di dalam api. Ya. Jadi tidak pandang dari orang yang mau kaya kah, yang tua kah, siapa, tidak pandang. Semua ada dalam api. Dan saya bilang, ya Tuhan Yesus, kalau begitu nanti saya akan sampaikan. Dan saya bilang, Tuhan Yesus, saya bisa lihat saya punya rumah. Dan saya jalan melangkah dan saya lihat saya punya tempat. Tapi di dalam ini semua sudah penuh. Dan saya berdiri di luar. Saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa saya tidak bisa masuk? Tuhan Yesus bilang, karena kau hal kasih itu besar. Kau bantu janda, yatim piatu, kau bantu orang yang sakit, kau bantu dengan senang hati. Tidak pernah menuntut, kau jalan kaki, kau juga punya uang, kau bantu orang. Jadi sekarang kau punya kebaikan itu, yang upah itu yang sudah tinggi. Dan Tuhan Yesus, bagaimana saya bisa berdiri di luar, harus saya masuk. Dan Tuhan Yesus bilang, tidak, kau tidak bisa masuk, itu sudah kau punya tempat yang saya kasih tunjuk. Ini sudah. Jadi pergi dan sampaikan bahwa semua orang yang di dalam dunia itu, rumah-rumah yang di sini tuh, sebelum Tuhan, ini rumah-rumah ini, kalau di dalam dunia ini, dia bisa kasih kontrak itu 100 juta. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Di dalam dunia, kontrak. Tapi di sini, pakai hati. Hati yang bayar rumah yang besar-besar, bagus ini. Dan kasih tahu bahwa yang saya susung ini, di dalam dunia kita bikin rumah itu sembarang. Tapi di kerajaan surga Tuhan susung rumah itu rapi. Semua ikut barisan. Jadi Tuhan bilang jalur 1, jalur 2, sampai di ujung. Semua itu buat oleh emas, kilat semua. Dan nama-nama ini semua sudah catat di pintu itu. Dan saya lihat semua dan saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak mau kembali. Saya tinggal di sini sudah. Saya mau kembali bagaimana? Saya punya tubuh sudah hancur. Saya sudah busuk. Tuhan Yesus bilang, tidak. Harus kau segera kembali, jangan kau melawan. Terus saya lari lagi putar Tuhan Yesus yang ketiga kali. Dan Tuhan bilang, tidak, segera kau kembali. Dan Tuhan Yesus ingatkan saya terakhir bahwa pergi dan sampaikan untuk semua umat bahwa segera mereka bertobat. Dan mereka melangkah ke gereja. Dan tinggalkan semua yang mereka keinginan daging apa yang mereka lihat. Dan kamu, terutama kamu orang Arpak. Lihat, kok kasih lihat, kok kamu orang Arpak. Tuhan Yesus kasih tunjuk kami orang Arpak punya racun semua untuk saya lihat. Yang don tanam di sini kasih pindah ke di atas gunung, semua dikasih tunjuk. Orang punya apa perbuatan apa saja yang ini disembunyi di ini, semua Tuhan kasih tunjuk untuk saya. Orang-orang yang don bilang orang serui, apa pihak ini semua punya, yang dukun-dukun ini semua kasih tunjuk di dong punya goa-goa itu semua saya lihat. Bahwa ini saya kasih tunjuk, tapi tugas tanggung jawab untuk kau berdoa, tidak usah cerita untuk mereka. Hanya kau bertanggung jawab berdoa untuk mereka supaya semua orang sadar dan bertobat dan berbalik kepada saya. Dan kasih tahu bahwa sudah tidak ada waktu lagi. Ya, waktu semua sudah habis dan semua orang sekarang ini punya perbuatan yang jahat ini bahwa mereka menuju kepada neraka. Dan di sini tidak bisa untuk dapat bagian di dalam kerajaan surga. Dan Tuhan tunjukkan semua selesai dan diingatkan lagi bahwa lihat dari kau pergi sudah, nanti saya kasih HP. Terus saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak bisa bicara. Dan Tuhan Yesus taruh tangan di atas saya punya kepala. Saya bilang, Bapak pukul saya punya kepala ini pica 12 jahitan, saya tidak bisa bicara. Dan Tuhan Yesus taruh tangan di atas saya punya kepala dan berkata bahwa saya sudah taruh kuasa dan otoritas semua atas kau dan kau pergi saja. Kau sampaikan. Dan di saat yang kau bersaksi untuk orang di situ, semua orang yang bersaksi di situ, saya sudah utus saya punya malaikat, tapi kau yang tahu saya punya malaikat yang saya sudah utus untuk lewat kesaksian. Mereka duduk situ yang catat di mana mereka duduk sampai dengar sampai habis, yang mereka malas yang tolak, semua nanti saya suruh mereka catat dan bawa ke sini. Baru saya lihat yang mereka catat, mereka itu yang dapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi yang tolak tidak terima, yang mereka bilang kau tipu, itu semua didapat bagian di dalam api. Saya bilang, iya, Tuhan Yesus, saya minta terima kasih. Dan Tuhan kasih tahu lagi, nomor yang ini pas untuk lo punya kematian, kau yang tahu. Semua orang punya kematian, kau yang tahu. Ini dia punya kematian, nanti kau yang tahu. Terus, waktu apa yang terjadi seperti ada gempa, ada sesuatu yang terjadi, nanti saya ingatkan kau untuk kau kasih tahu bahwa nanti terjadi. Dan kau lihat ini, nanti kau sudah pergi, saya akan sudah lewat berapa bulan, nanti saya akan siram ini cawan ini untuk sepertinya penyakit corona dan semua orang nanti mati. Misalnya, iya Tuhan Yesus, nanti seperti apa yang Tuhan kasih tahu, saya akan ingatkan. Ya, dan saat itu gimana saya waktu Tuhan Yesus marah saya untuk hari yang ketiga kali, yang hari Minggu,
Dan saatnya Tuhan suruh saya bilang, siap, kau siap, turun segera. Dan sekarang ini kau harus berdiri lurus. Dan saya di mana malaikat untuk antar saya menunjuk lagi ke pintu yang pertama, yang kedua, tangga yang kedua dan tangga yang pertama. Dan Tuhan Yesus suruh saya harus berdiri lurus. Dan di mana Tuhan kembalikan saya punya roh itu lagi lewat saya punya tubuh. Dan di dalam saya punya tubuh, di dalam waktu pada saat mati itu sudah diantar dari rumah sakit datang itu semua keluarga sudah menangis dan siap untuk sudah toki peti untuk membawa saya untuk naik ke Pega. Tapi setelah mereka, saya punya Bapak Samori sudah berdoa saya bangkit dari peti itu berdiri lurus dan saya layani mereka yang di situ semua dengan putar teh, kasih minum, dan saya ingatkan mereka bahwa saya bukan mati, tapi Tuhan bawa saya untuk lihat surga dan neraka. Dan saya ingatkan sama bapak, adik, keluarga semua, kamu yang duduk ini Tuhan tunjukkan kamu punya dosa semua untuk saya. Yang kawin mai tua banyak, kembalikan mai Tuhan. Terus yang taruh obat cuang gitu, taruh di sini Tuhan kasih tunjuk semua ada di dalam goa ini semua kasih tunjuk. Harus dikembalikan. Dan kasih tunjuk itu semua. Dan saya punya Bapak Samori kasih tahu untuk saya bahwa aku istirahat pada saat ini dulu. Nanti lewat 2 minggu, 1 minggu lagi baru aku bersaksi di kitab gereja dulu. Jadi saya punya kesaksian ini, saya bersaksi di kitab gereja yaitu gereja Logos di Sanggen. Saya masuk Pentakosta dan saya bersaksi di satu gereja yang kemuka. Dan kesaksian saya ini saya sangka mungkin di satu gereja saja itu cerita biasa dan saya tidak tahu. Tapi saya tidak tahu orang yang sudah syuting dan semua dan dong kirim tersebar. Akhirnya minta sampai saya sudah menangkan jiwa banyak untuk Tuhan. Yang saya kalau hitung di saya punya buku catatan sampai hari ini, yang saya menangkan jiwa yang untuk masuk kerajaan surga sudah lebih 50 orang. Ya. Dan saya dibaptis adalah seorang Islam adalah 10 orang. Itu di Bentuni, di SP 5. Itu Islam mereka yang baptis saat itu. Mereka terima Yesus sampai hari ini. Mereka sudah masuk Kristen. Ya. Dan Katolik 20. Ya, itu yang mereka melangkah dari gereja Katolik untuk ambil kematian bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kasih tahu untuk saya bahwa pergi dan kasih tahu semua orang itu harus tenggelam di dalam air seperti saya. Ya, supaya ada nama di buku kehidupan. Kalau persis testa saja itu tidak dapat bagian di dalam kerajaan surga. Ya, harus tenggelam seperti saya karena saya sudah jadi contoh, saya tenggelam di dalam air. Saya bilang iya, Tuhan Yesus nanti saya sampaikan. Dan Tuhan Yesus kasih tahu untuk saya lagi bahwa kau pergi sudah, nanti saya berikan kau punya HP, kau punya Alkitab. Jadi pada saat ini saya manusia awam, saya tidak kenal Tuhan, saya orang di luar Tuhan. Saya tidak tahu siapakah Yesus, saya tidak kenal. Tapi saatnya Yesus kasih tunjuk diri untuk saya, dan Tuhan Yesus buka saya punya mata, saya punya hati, untuk saya bisa melangkah untuk masuk gereja dan saya bisa belajar Alkitab. Saya bisa mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tahu Alkitab. Dan latar belakang saya tidak sekolah. Saya ibu rumah tangga yang biasa. Tapi semua ini karena Tuhan. Tuhan yang buka saya punya mata hati. Sehingga saya bisa belajar firman Tuhan. Dan saya bawa menangkan jiwa banyak. Sudah bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa stop di situ. Tapi tunjukkan dia punya penglihatan itu terus-terus tambah. Lewat 1 tahun kasih tunjuk dia punya penglihatan begini. 1 tahun kasih tunjuk begini. 1 tahun kasih tunjuk begini. Ya mulai dari tahun 2024 masuk tahun 2025 itu kasih tunjuk seorang bupati-bupati yang mati ini semua ada di dalam api. Ya, mereka tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, jadi sekarang sebagai pemerintah, sebagai bupati, sebagai siapapun sadar dan bertobat. Jangan kejar kedudukan, jangan kejar nama besar. Ya, jangan anggap remeh terhadap firman Tuhan, anggap remeh terhadap hamba Tuhan dan semua ini nyata. Ya, hamba Tuhan banyak yang mati. Yang bupati semua yang mati ada saat ini berdiri. Kami orang Arfak hamba Tuhan yang mati, bupati yang mati ada berdiri dalam api. Ya, tidak ada bagian di dalam kerajaan surga. Ya, Tuhan marah karena kesombongan, keangkuhan, kehebatan, tidak bisa merendahkan diri. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa suara rakyat, masyarakat yang kecil ini angkat menjadi bupati, tapi tidak perhatikan masyarakat, pentingkan diri lebih besar dari yang kecil ini sehingga Tuhan marah dan semua ada di dalam api. Dan kesaksian saya di mana Tuhan bawa saya lihat surga dan neraka, dan di mana Tuhan kirim saya HP, kirim saya Alkitab, dan di situ Alkitab yang Tuhan kasih sampai hari ini saya pakai sampai detik ini. Dan saya menyelamatkan banyak jiwa
55 sana saya selamatkan perempuan di 55, 10 orang mati masuk kerajaan surga. Ya. Dan anak-anak yang cium lem, saya selamatkan anak-anak yang cium lem, 20 orang sudah mati masuk kerajaan surga. Dan anak-anak yang mereka sama sekali kepala suanggi yang terlibat di dalam suanggi, kamu orang Arfak, ya kepala suanggi, saya bawa 5 orang sudah mati masuk kerajaan surga. Ya. Dan kesaksian saya ini di mana menjadi kesaksian untuk banyak orang, tapi ada yang percaya, yang tidak percaya, dan tapi mereka yang berbahagia, untuk mereka yang percaya pada saat itu mereka sudah dapat bagian di dalam kerajaan surga. Dan kesaksian saya dan Tuhan mengingatkan saya sampai detik ini dari tahun 2025 kemarin 2026, ya tunjukkan rumput. Kita sekarang sudah seperti pohon dengan rumput yang kering dan siap untuk dia cabut dan dia buang kita dalam api. Sudah tidak ada bagian untuk kita dapat di dalam kerajaan surga. Karena banyak orang bermain-main dengan Natal, bermain-main dengan nama Tuhan. Mereka tidak sembah Tuhan yang betul, mereka bermain-main, bikin pesta pora, mabuk. Sekarang ini keinginan daging banyak, ya, ganti-ganti pasangan dan segala macam, dan tidak ada bagian dalam kerajaan surga, ya. Dan di mana tunjukkan seperti manusia ini seperti rumput, seperti pohon sudah siap untuk ditebang dan dikumpul, dibuang di dalam api. Dan kesaksian saya mungkin di situ, dan di mana Tuhan Yesus tunjukkan lagi lewat pujian yang di mana waktu saat yang saya datang bersaksi dan saya punya hamba Tuhan Bapak Samori dan kami berapa orang yang jaga saya, dan mereka kami punya pujian yang menyanyi itu, yang waktu saya menyanyi dengan bahasa bahwa Yesus baik, ya, di mana pujian itu yang dia berkata untuk saya menyanyi, dan Tuhan Yesus berkata bahwa kau bersaksi terus sampai kalau saya bilang sudah kesaksian kau stop di sini, saya stop sampai hari ini. Dari tahun 2012, 13, 14, 15 saya akan jalankan tugas pelayanan kesaksian. Mulai dari tahun 2016 ini baru firman Tuhan saya berdiri khotbah. Sebenarnya saya ini orang ibu rumah tangga biasa, saya tidak sekolah, saya tidak tahu belajar firman Tuhan, tapi saya bersyukur satu untuk Tuhan. Karena Tuhan bawa saya, buka sama mata hati, dan sehingga saya sampaikan firman Tuhan juga. Saya sudah berdiri khotbah di beberapa gereja. Ya, saya dan kepada setiap hamba Tuhan yang dimana setia untuk saya punya kesaksian, mereka bikin video, mereka bikin kaset, dan mereka jual, dan banyak menyelamatkan banyak jiwa. Dan saya sudah sampai di Afrika, saya sudah sampai di Jerman, dan di tempat yang lain mungkin saya belum sampai, tapi ini saya sudah sampai. Ya, itulah kesaksian saya, dan sekian saya minta terima kasih pada saat ini. Lewat kesaksian saya pada saat ini, saya bersaksi untuk seluruh dunia, seluruh bangsa, seluruh negara, bahwa kita semua bertobat, terima Yesus, karena kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Tuhan datang ini dengan penghakiman. Tuhan tunjukkan firman Tuhan untuk saya malam, Matius 25 ayat yang 31, 31, dan dia datang ini mau memisahkan kita seperti gembala memisahkan domba daripada kambing, dan kita yang pisahkan itu, yang tidak percaya kepada dia dibuang di dalam api, yang percaya kepada dia dan diselamatkan. Dan Tuhan dia punya jalan itu seperti api, dan dia akan pilih semua gereja untuk diambil satu-satu orang dari gereja-gereja, pasti 4, 5, 6 saja, tidak bawa semua orang. Ya, itulah kesaksian saya. Dan sekian, saya minta terima kasih. Shalom. Semua yang dengar kesaksian ini akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Amin. Pada saat siang ini. Amin. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Itu, dan saya lihat mereka punya Muhammad ini ada di dalam api, dan saya bilang, malaikat, saya takut, saya tidak bisa sampaikan bahwa Muhammad ada dalam api. Saya takut nanti dong bawa saya masuk sel atau dong marah saya. Tidak, ini apa yang nyata yang kau lihat, harus kau sampaikan. Jangan kau takut.
Tuhan akan membela kau dan Tuhan berdiri di kau punya tengah. Untuk Tuhan akan berperang melawan engkau untuk jalan. Semua yang kau sampaikan, kau lihat ini lihat di mata kepala. Semua orang di dalam dunia ini, semua ada di dalam api. Ya, dan saya lihat itu orang buat dosa perzinahan itu, ular itu semakin tarik dia punya kemaluan tuh gigi dan lari, putar dan menangis, patariak minta tolong. Dan saya katakan bahwa malaikat nanti sampaikan apa, sesuaikan dengan apa yang saya lihat. Dan malaikat bilang pergi dan kasih tahu bahwa sekarang ini semua orang harus bertobat dan mereka percaya kepada Tuhan dan mereka harus sadar dari perbuatan yang jahat. Dan di dalam dunia mereka anggap bahwa tidak ada apa-apa, tapi di surga menghadap di dalam api neraka. Sebelah iya malaikat. Nanti saya kasih tahu seperti apa yang saya lihat. Dan di situ lagi malaikat kasih tunjuk ulang lagi, lihat ini lagi. Dan saya lihat yang ketiga kali lagi, dan saya lihat di mana pejabat-pejabat yang di dalam dunia ini yang kaya semua ada di dalam api. Ya, bawa kekayaan ini semua ada di dalam api. Dan saya bilang malaikat, Pak masa mereka rumah bagus, baru punya makan, minum, semua bagus, baru kenapa ada dalam. Dan dia berkata bahwa di dalam kerajaan surga lain, di dalam dunia lain. Di dunia mereka menikmati semua enak, tapi di dalam neraka mereka akan hadapi di dalam api. Saya bilang iya. Malaikat nanti saya sampaikan seperti apa yang saya lihat. Dan di situ lihat semua selesai. Saya lihat orang yang kawin itu banyak-banyak kawin lepas itu semua ada di dalam api. Ya, saya lihat itu perempuan-perempuan yang masih bujang itu, remaja itu semua ada di dalam api. Anak-anak sekolah minggu, kenapa sampai sekolah minggu dah ada dalam api? Anak sekolah minggu melawan, tidak masuk sekolah minggu dan menangis uang dan tidak setia kepada orang tua untuk sudah didik, belajar, dan pengasuh sekolah minggu sudah ajar baik-baik tidak mau dengar. Sekarang semua ada di dalam api. Oh iya. Malaikat nanti saya sampaikan untuk sekolah minggu juga. Mereka semua sadar. Dan hamba-hamba Tuhan juga sadar. Dan saya lihat itu semua selesai. Dan saya balik lagi. Ada hamba Tuhan yang begitu teriakan minta tolong untuk kami bahwa malaikat kami dua kasih tahu. Tarik dia punya tangan berdiri.